Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan ensiklopedi salat jilid yang kedua. Kita sisakan satu permasalahan di minggu yang lalu, yaitu tentang istilah muwalat baina salataini al-majmu'ataini. Ada istilah namanya muwalat. Dan di pertemuan yang lalu sebenarnya sudah selesai. Kemudian saya tersadar bahwa ada kesalahan di sini. Saya belum tahu apakah kesalahannya penulis ataukah penerjemah. Tadi setelah saya baca lagi, ternyata kesalahan penerjemah. Yang kesalahan ini cukup fatal karena akan sangat disalahartikan oleh para pembaca yang tidak mengerti tentang istilah muwalat dan tartib. Ini juga peringatan kepada kita tentang pentingnya belajar kepada guru, apalagi kalau kita belum bisa membaca kitab-kitab para ulama. Karena kadang kita berbekal dengan buku-buku terjemah, sementara pemahaman penerjemah itu sudah salah. Sehingga kita ikut-ikutan salah karena mengikuti pemahaman penerjemah. Nanti saya akan beritahu apa kesalahan di terjemahannya. Buku bahasa Arab halaman 757, bahasa Indonesia halaman 292. Perhatikan di papan tulis terlebih dahulu. Ada dua istilah yang mungkin penerjemah itu salah paham dia. Nanti tolong tim korektor disampaikan di grup koreksi. Supaya penerbit bisa memperbaiki. Ada istilah namanya al-muwalat. Ini terjemahan yang benar artinya berkesinambungan. Ada satu lagi namanya at-tartib atau tertib alias berurutan. Bedanya di mana? Perhatikan jemaah. Muwalat saat kita jamak sholat, jamak itu kan zuhur sama asar, terus maghrib sama isya. Muwalat itu artinya berkesinambungan, artinya setelah zuhur langsung asar. Langsung asar. Setelah maghrib langsung isya. Itu yang namanya muwalat, berkesinambungan. Artinya bukan begini, maghrib dulu terus makan baru isya. Paham? Itu namanya berkesinambungan. Nanti ada timbul pertanyaan, setelah zuhur saya ternyata buang angin. Bolehkah saya misalnya wudhu dulu habis itu lanjut isya? Isya. Bolehkah setelah saya wudhu lanjut asar? Tapi sudah terpisah dengan wudhu. Atau misalnya saya sholat di sof 1, sholat maghrib. Teman saya dari belakang manggil-manggil, sini. Maksudnya setelah maghrib dipanggil suruh sholat isya mau dijamak. Kalau saya melangkah dari sof 1 ke belakang, berarti kan tidak berkesinambungan ceritanya. Itu terhitung jamak tidak? Nah itu. Artinya zuhur ke asar, maghrib ke isya itu ada kesinambungan. Langsung di sini maksud saya berkesinambungan. Adapun berkesinambungan. Adapun yang satu lagi yang namanya tertib atau berurutan itu artinya zuhur dulu baru asar. Maghrib dulu baru isya. Bukan lawannya apa? Bukan asar dulu baru zuhur. Bukan isya dulu baru maghrib.
Itu namanya tertib, berurutan. Udah, fokus ke sini aja. Meskipun mati lampu nggak apa-apa. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ada istilah yang namanya mualat alias berkesinambungan, di mana zuhur dikerjakan bersambung dengan asar, maghrib dikerjakan bersambung dengan isya, dan tidak dipisah dengan pemisah yang lama. Adapun pemisah sebentar, maka itu tidak apa-apa, seperti melangkah ke saf belakang. Biasa kan orang kalau mau jamak itu dia pindah ke belakang sama teman-temannya, biasanya. Ada juga yang namanya tertib atau berurutan, di mana orang mengerjakan jamak itu zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya, bukan asar dulu baru zuhur atau isya dulu baru maghrib. Meskipun jamak takhir, meskipun ketika kita mau jamak, kita memang belum sholat zuhur, belum sholat maghrib. Kita sampai di sebuah masjid, kita mau ikut sholat, orang setempat mau mengerjakan asar atau isya, karena kita belum zuhur atau maghrib, maka kita tetap zuhur dulu baru maghrib. Zuhur dulu atau maghrib dulu. Bukan karena orang setempat mau asar lalu kita asar juga, bukan. Bukan lantaran orang di masjid itu mau sholat isya, kita baru isya juga. Padahal kita belum sholat maghrib. Nanti cuma satu masalahnya adalah maghrib itu 3 rakaat, sedangkan isya 4 rakaat. Bagaimana kalau seandainya kita maunya maghrib dulu 3, tapi imamnya isya 4? Itu aja masalahnya. Baik, sekarang kita baca. Dan karena terjemahannya ini memang sudah salah, maka nanti harus diterjemahkan langsung ke terjemahan yang benar. Diterjemahkan dengan terjemahan yang salah, karena penerjemah mengistilahkan mualat itu di Indonesia kan dengan kata berurutan. Padahal harusnya diganti menjadi berkesinambungan. Coba dibaca. Adapun berkesinambungan atau mendahulukan waktu yang lebih dulu seperti mendahulukan sholat zuhur di atas sholat asar antara 2 sholat yang dijamak, maka sebagian ulama telah mensyaratkan berkesinambungan tersebut. Ya, dan ini terjemahnya salahnya panjang. Terjemahan yang bagus itu begini. Coba pinjam. Terjemahan yang benar begini. Adapun mualatnya jangan dihilangkan dulu. Biar konsisten menggunakan istilahnya ini. Adapun mualat, dalam kurung, berkesinambungan antara zuhur dengan asar. Di sini penerjemah langsung menerjemahkan mendahulukan waktu yang lebih dulu. Salah ya. Mendahulukan waktu yang lebih dulu itu istilahnya bukan mualat, tapi apa? Tertib. Semoga teman-teman paham. Lebih paham lagi kalau pakai bahasa Arabnya. Kata penulis di bahasa Arabnya, ammal muwalatu bainas salataini al-majmu'ataini faqad ishtarataha ba'duhum. Adapun mualat yaitu berkesinambungan antara 2 salat yang dijamak, sebagian ulama mempersyaratkan wajib mualat. Artinya kalau ada orang salat jamak zuhur asar tapi tidak mualat, maka tidak teranggap jamak. Seperti setelah zuhur marah belanja. Misal nih, seseorang berangkat dari Balikpapan menuju ke Samarinda. Di rest area, dia masuk untuk sholat zuhur jamak dengan asar. Selesai zuhur, anaknya manggil-manggil, ayah beli itu dulu, ngamuk-ngamuk dia di dalam masjid. Akhirnya ayahnya ngalah, keluar pergi belanja. Setelah itu mau balik untuk sholat asar. Apakah dia terhitung jamak? Nah, sebagian ulama mempersyaratkan jamak itu harus mualat, berkesinambungan. Berarti kalau Anda pisah dengan belanja, maka tidak bisa jamak. Berarti ya sudah selesai sholat zuhur tadi, sekarang asarnya nggak bisa lagi dilakukan. Nanti tunggu waktu asar, baru asar. Kalau bahasa Balikpapan, siapa suruh keluar duluan. Begitu. Kita kembali ke Indonesianya. Adapun mualat atau
berkesinambungan antara sholat zuhur dan asar, begitu juga maghrib dengan isya, sebagian ulama telah mempersyaratkan mualat tersebut. Semua kata-kata pengurutan harus diganti ya, karena ini sudah salah dari penerjemahnya. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Allamah As-Sa'di tidak mempersyaratkan berkesinambungan atau mualat. Artinya sebagian ulama ada yang menganggap, kalaupun tadi Anda keluar belanja, lalu masuk lagi untuk asar, masih boleh. Menurut sebagian ulama yang lain. Lihat di papan tulis, mayoritas ulama mempersyaratkan mualat untuk jamak. Sebagian ulama tidak mempersyaratkannya. Sebagian ulama tidak mempersyaratkan. Artinya kalau seandainya ada orang mau jamak zuhur dengan asar, tapi ternyata tidak langsung berkesinambungan, melainkan terpisah dengan belanja misalnya, maka menurut sebagian ulama tetap boleh. Hanya saja menurut mayoritas ulama tidak boleh. Kalau memang mau menggabungkan zuhur dengan asar, mau dijamak, ya berarti harus nyambung. Kalaupun terpisah, maka terpisah yang tidak panjang. Saya tambahkan catatan di sini. Jikapun terpisah, jikapun terpisah antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, tidak apa-apa. Asalkan apa? Asalkan tidak panjang atau tidak lama. Seperti apa? Seperti melangkah ke soft belakang. Temannya bilang, ayo kita jamak. Di mana, di sini kah? Jangan di depan, nanti ganggu orang. Kita ke belakang saja, lebih kosong. Ini kan pindah ke belakang ini kan tidak lama. Ya, apalagi kalau ternyata memang setelah sholat zuhurnya batal wudhu. Tidak mungkin tidak, dia harus berpisah antara zuhur dengan asarnya. Dipisah dengan apa? Wudhu. Dan wudhu itu tidak lama. Maka setelah zuhur kalau batal, keluar dulu untuk wudhu, balik lagi untuk sholat asar. Jamak. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya, kita baca lagi. Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, yang wajib dikerjakan dalam jamak takdim adalah berkesinambungan atau mualat antara dua sholat. Dan tidak masalah untuk adanya pemisah yang ringan di antara keduanya. Nah ini baru benar kan? Coba teman-teman perhatikan itu kata-kata. Dan tidak masalah untuk dilakukan pemisahan ringan antara keduanya. Berarti ini tentang apa? Urutan atau tentang kesinambungan? Kesinambungan. Makanya penerjemah ini salah fatal dikarenakan bercampur antara ingin memahamkan tentang mualat, tapi istilah yang dipakai malah tertib. Maunya bicara tentang berkesinambungan, malah diterjemahkan dengan kata-kata urutan. Ini kesalahan fatal. Yang demikian itu didasarkan pada hadis dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Sedangkan jamak takhir yaitu salat zuhur dan asar dikerjakan di asar, maghrib isya dikerjakan di isya. Terdapat keluasan karena salat yang kedua itu tetap dikerjakan pada waktunya. Tapi yang lebih afdol adalah mualat atau berkesinambungan secepatnya antara keduanya supaya mengikuti Nabi SAW dalam mengerjakan jamak. Wallahu waliyut taufiq. Hanya Allah yang lebih tahu. Ada catatan kaki, kita baca saja.
Al-Alamah Ibnu Utsaimin berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih untuk tidak wajib untuk muwalat secepatnya antara dua sholat yang dijamak. Kata-kata secepatnya ini jelas bukan soal urutan. Kata-kata secepatnya berarti soal kesinambungan. Ini salah lagi dia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih untuk tidak harus berkesinambungan secepatnya antara dua sholat yang dijamak. Dia berkata, kata jamak itu berarti penggabungan waktu. Artinya menggabungkan waktu antara kedua sholat dengan sholat yang pertama hingga dua waktu menjadi satu. Ibnu Taimiyah telah menyebutkan beberapa nas dari Imam Ahmad yang menunjukkan pada pendapatnya tersebut, yakni bahwasanya tidak disyaratkan untuk berkesinambungan secepatnya antara dua sholat yang dijamak takdim, sebagaimana tidak disyaratkan pula untuk jamak takhir. Yang lebih aman adalah tidak menjamak kalau tidak berkesinambungan. Nah ini baru dia benar nih. Jika tidak bersambungan. Baru benar dia nerjemahinnya. Ya, berarti pendapat dalam masalah ini ada tiga. Ada yang mengatakan harus berkesinambungan. Ada yang mengatakan tidak harus berkesinambungan. Ada juga yang mengatakan harus berkesinambungan untuk jamak takdim dan tidak harus berkesinambungan untuk jamak takhir. Wallahu a'lam. Teman-teman paham ya? Saya lanjut ke bab tertib. Nggak ada di bukunya. Tidak ada di buku yang kita baca. Tentang tertib atau berurutan, maksudnya adalah sholat zuhur dulu, baru asar. Maghrib dulu, baru isya. Saya tambahkan catatannya di sini. Meskipun mampir di masjid yang akan sholat apa? Sholat apa teman-teman? Asar atau isya. Saya beri contoh. Teman-teman pergi ke Samarinda. Perginya jam 5 sore. Ternyata di sepanjang perjalanan itu tidak mampir untuk salat maghrib. Begitu sampai di Samarinda, mampir misalnya di Islamic Center, ternyata di sana orang sudah mau salat isya. Maka timbul pertanyaan, saya isya dulu apa maghrib dulu? Karena saya belum maghrib, tapi orang di sini sudah salat isya. Maka kita kembali ke bab apa ini? Namanya bab tertib alias berurutan. Saya beri catatan hukumnya. Menurut mayoritas ulama dipersyaratkan untuk tertib. Dipersyaratkan tertib. Kalau dikatakan dipersyaratkan tertib, berarti Anda wajib mengerjakan maghrib dulu baru isya. Atau zuhur dulu baru asar. Konsekuensinya, bila ada orang isya dulu baru maghrib, maka isya yang tadi dianggap batal. Berarti setelah maghrib ini, isya lagi. Menurut mayoritas ulama, dipersyaratkan tertib. Berarti apabila ada orang sholatnya asar dulu, setelah asar baru dia zuhur, maka asar yang tadi dianggap batal. Harus diganti dengan asar lagi setelah zuhur. Ini juga pendapatnya Syekh Utsaimin. Ini juga pendapatnya Syekh bin Baz. Ini juga pendapatnya Syekh Shalih bin Fauzan. Oke. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak dipersyaratkan. Sunnah saja. Sebagian ulama mengatakan tertib itu sunnah saja. Apa artinya kalau sunnah saja? Ya kalau seandainya dia sudah terlanjur isya,
Setelah itu maghrib, maka tidak perlu isya yang kedua. Kalau dia sudah terlanjur asar, baru kemudian dia sholat zuhur, maka tidak apa-apa. Karena menurut sebagian ulama itu cuma sunnah. Pendapat yang lebih hati-hati tentu yang pertama. Kecuali betul-betul tidak tahu. Kalau ada orang betul-betul tidak tahu, misalnya dia sholat sendirian, karena dia safar sendirian. Setelah selesai dari sholat isya, dia baru sholat lagi 3 rakaat. Ada yang ngamatin. Misalnya ditanya, Mas, sholat apa barusan? Saya lihat kok 3 rakaat setelah isya. Oh Pak, saya itu sholat maghrib. Soalnya tadi saya datang dari Balikpapan belum sholat maghrib. Oh begitu. Harusnya maghrib dulu, baru isya. Oh enggak tahu saya kira harus isya dulu. Nah, kalau sudah dikatakan, oh saya enggak tahu, berarti menurut pendapat yang mengatakan sunnah saja, ya sudah enggak apa-apa. Oh iya, lain kali jangan diulangi. Lain kali maghrib dulu, baru isya. Ada orang mampir di Samarinda. Dia sholat asar. Setelah selesai sholat asar, dia sholat lagi 2. Karena ada yang berkeyakinan, ini kok ba'diyah asar ini. Maka ditanyalah, masnya sholat apa? Oh saya sholat zuhur Pak. Oh saya kira ba'diyah asar. Oh enggak, saya sholat zuhur. Saya ini tadi safar dari Balikpapan ke Samarinda, saya belum zuhur. Nah tadi itu saya asar dulu. Nah sekarang zuhurnya. Oh, lain kali Mas. Karena tertib itu adalah suatu keharusan menurut orang tersebut ya. Harusnya itu Masnya sholatnya zuhur dulu, baru asar. Oh, kenapa gitu Pak? Iya, karena mayoritas ulama mengatakan dipersyaratkan tertib. Tertib itu apa Pak? Tertib itu artinya urutan. Jadi Masnya harusnya zuhur dulu baru asar. Oh begitu, saya nggak tahu. Oh sudah, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi nextnya zuhur dulu, baru asar. Nanti timbul satu pertanyaan baru yang tadi saya sebutkan. Kalau kita mampir di masjid yang akan sholat isya sementara kita belum sholat maghrib, bagaimana pelaksanaannya? Soalnya kita maunya 3 rakaat, sedangkan imamnya 4 rakaat. Maka jawabannya, kita ikut dia. Meskipun kita maghrib, dia isya. Sebenarnya sudah pernah dibahaskan di sini, di kajian ini. Jadi bagaimana? Dia isya rakaat 1, kita maghrib 1. Dia isya rakaat 2, kita maghrib 2. Dia isya rakaat 3, kita maghrib rakaat 3. Waktu dia bangkit rakaat keempat, kita duduk. Kita tetap duduk dan tidak boleh bangkit. Paling-paling nanti orang di sebelah kita bingung. Ya kan? Karena saya pernah mengalami itu. Security di sebelah saya itu, satu bokongnya nempel di lantai, satunya tengah angkat. Ya. Karena yang sebelah sini berdiri, yang sebelah sininya duduk. Jadi dikit. Sempat dia beberapa detik bingung kan. Akhirnya dia berdiri. Saya memang sengaja di pojok bagian kiri. Begitu. Ustadz, bagaimana dengan salamnya? Nah, untuk salamnya, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tunggu imam, sehingga nanti waktu dia salam, kita salam sama-sama. Ada juga yang mengatakan, boleh untuk salam duluan. Berarti niatnya mufaraqatul jamaah. Memisahkan diri dari jamaah. Jadi imamnya rakaat 4, kita rakaat 3. Begitu selesai innaka hamidum majid, maka boleh salam. Pendapat yang benar, dua-duanya boleh. Mau salam duluan, mau nunggu imam, dua-duanya boleh. Tapi kalau ditanya, yang mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah menunggu imam. Kenapa? Supaya bisa salam bersama dengan imam. Ada cara yang lain. Ini cara kalau kita takut fitnah. Sekarang kalau ada yang bertanya,
Ustadz saya khawatir nanti jadi fitnah. Di mana saya duduk orang berdiri. Lalu yang di sebelah kami bingung, ini duduk apa berdiri? Ya kan? Maka kalau menghindari fitnah, kita tunggu imamnya rakaat 3. Nanti imamnya rakaat 3, kita rakaat 1 maghrib. Imamnya rakaat 4 isya, kitanya 2 maghrib. Begitu dia salam, kita berdiri tambah 1. Demikian kalau khawatir fitnah. Kalau tidak khawatir fitnah, misalnya masjid BDI wah sudah biasa, orang udah ngerti, udah belajar, ya sudah. Lebih bagus ikut dari 1 dan 1, 2, 2, 3, 3, dia 4, kita duduk. Itu lebih utama. Selesailah masalah ini. Ada yang mau bertanya? Kalau misalnya kan kita misalnya datang ke masjid itu sudah ada isya gitu. Kita datang ke masjid situ mana? Samarinda, Balikpapan, boy. Samarinda. Dari perjalanan kan bisa dari jam 5 tadi kan Ustaz ya. Kita ke Samarinda jam 5. Dari sini jam 5. Sampai di sana, di Samarinda, Isya. Azan isya. Azan Isya. Nah, boleh nggak kita di antara azan dan iqamah melakukan sholat maghrib dulu? Ya, jazakallahu khairan. Sebenarnya itu bukan bertanya tapi mengingatkan saya sebenarnya. Bagaimana dengan kalau seandainya kita pas datang, pas azan Isya. Nah, biasanya antara azan sampai iqamat kan ada waktu yang cukup. Di situ kita sholat maghrib dulu. Dan itu semakin menghindari fitnah. Jadi sambil nunggu iqamat, sholat dulu maghrib 3 rakaat. Segera. Begitu nanti orang sholatnya, begitu nanti orang iqamat untuk sholat Isya, kita ikut sholat Isya. Maka ini salah satu alternatif yang lain apabila memang cukup waktu untuk mengerjakan maghrib dulu sebelum Isyanya. Supaya tidak membingungkan. Tapi kadang-kadang saat kita melakukan hal itu bisa menjadi pelajaran buat yang lain. Karena kadang-kadang juga kita luput. Kita datang itu waktu iqamat malah. Ya, seperti itu. Pertanyaan? Jadi ketiduran gitu Ustaz, waktu sholat isya, jadi belum sholat maghrib. Ketiduran dan belum sholat maghrib. Iya. Ini tidurnya jam berapa? Intinya sebelum maghrib Ustaz. Intinya sebelum maghrib sudah tidur dan ketiduran. Ketiduran kecapean. Kemudian sholat isya, dia ikut sholat isya. Pas bangun sudah waktu Isya. Lalu dia ikut sholat Isya. Terus? Nah, ketika dia sholat isya dan udah takbiratul ihram, udah masuk, dia baru ingat. Oh ya. Saya belum sholat maghrib. Oke. Waktu takbiratul ihram Isya, dia baru teringat belum sholat maghrib. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Menurut sebagian ulama, mengganti niat sholat yang muayyan ke yang muayyan itu membatalkan sholat. Sholat tertentu spesifik diganti di dalam sholat ke sholat yang lain yang juga sama-sama spesifik, hukumnya tidak boleh. Iya. Maka kalau sudah terlanjur takbiratul ihram lalu kemudian baru ingat belum sholat maghrib, maka hentikan dulu sholatnya. Baru kemudian diulang dari awal, yaitu takbiratul ihram ulang yang niatnya sholat maghrib. Bukan dalam keadaan Al-Fatihah terus ganti tiba-tiba. Ah, ya Allah, ku ganti ya Allah. Tadi belum sholat maghrib ya Allah. Gitu. Iya, sholatnya dibatalin. Turunkan tangannya. Dimulai dari awal lagi takbiratul ihram. Waalaikumsalam. Oh iya. Oke. Satu dulu. Ada referensi yang lain yang mengatakan boleh saja mendahulukan isyaknya baru maghribnya. Ketika jamak. Boleh saja mendahulukan asarnya baru kemudian zuhurnya ketika jamak. Pertanyaannya? Ini kan tadi berbeda. Ya, ini berbeda. Enggak, sebenarnya enggak berbeda. Karena saya bilang tadi ada pendapat sebagian ulama yang menyatakan tertib itu hanya sunnah.
Bagi yang mengatakan, oh saya lebih berkeyakinan bahwa tertib itu hanya sunnah, maka dia boleh sholat asar dulu baru zuhur. Dia boleh isya dulu baru maghrib. Kalau memang penulis mungkin yang dibaca, referensinya adalah dia lebih menguatkan pendapat bahwa tertib itu hanya sunnah, bukan syarat. Adapun mayoritas ulama mengatakan itu adalah syarat. Jadi bukan bertentangan, melainkan itu yang dibaca tadi Pak adalah satu dari dua pendapat. Begitu. Adapun saya pribadi, saya bilang tadi, yang lebih utama adalah tertib. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz apa dalilnya tertib? Dalilnya tertib diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwasanya salat itu adalah kewajiban bagi orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Di antara ketentuan waktu, zuhur pasti lebih dahulu daripada asar. Maghrib pasti lebih dahulu daripada isya. Kecuali lupa. Kecuali ada orang tertidur tadi. Dia sholat isya, sudah selesai salam dari sholat isya, baru dia teringat, loh aku tadi belum zuhur ya. Misalnya, oh aku belum sholat maghrib ya, oh aku belum sholat asar ya. Maka akhirnya dia mendahulukan isya ketimbang yang dia memang sudah lupakan. Begitu. Maka yang lebih utama adalah tertib. Adapun kalau kita berpendapat, oh enggak, saya lebih berkeyakinan tertib itu sunnah, maka ya sudah lewat berarti, enggak ada masalah. Tapi yang lebih utama adalah tertib. Supaya keluar dari khilaf. Perhatikan teman-teman. Kadang-kadang dalam sebagian masalah fikih, kita dapati ada dua pendapat seperti ini tadi. Dalam mualat atau berkesinambungan, mayoritas ulama mempersyaratkan harus mualat. Sebagian lagi mengatakan tidak harus mualat. Nah, kata para ulama, kaidahnya adalah al-khuruju minal khilaf aula. Keluar dari perselisihan itu lebih utama. Boleh dicatat nih kaidahnya. Al-khuruj minal khilaf aula. Keluar dari perselisihan lebih utama. Coba perhatikan. Kalau ada orang dia setelah zuhur makan-makan dulu baru asar. Dia masuk ranah khilaf atau di luar khilaf? Apa? Saya ulang. Bila ada orang mau niatnya jamak sholat zuhur dengan asar. Tapi habis zuhur malah makan-makan dulu. Setelah makan baru pergi asar. Dia masuk dalam ranah khilaf atau di luar khilaf? Masuk dalam khilaf. Yang lebih utama apa? Di luar khilaf. Jadi usahakan dari zuhur langsung asar. Paham? Yang ini sekarang. Dalam masalah tertib atau berurutan, zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya, mayoritas ulama mempersyaratkan harus tertib, harus urutan. Sebagian ulama mengatakan tertib itu cuma sunnah saja, tidak mesti tertib. Nah sekarang kalau ada orang sholat asar dulu baru zuhur, berarti dia masuk di khilaf atau dia di luar khilaf? Masuk dalam khilaf. Yang lebih utama? Jangan masuk khilaf. Jadi usahakan urutan. Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Daripada masuk di dalam ranah khilaf. Begitu. Bisa dipahami? Di sini? Kayaknya di sini ada yang angkat tangan tadi. Ya. Tunggu dulu. Ini azan ya? Azan dulu ya. أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, ada pertanyaan? Ini tadi barusan bertanya, pas saya tanya langsung, Ustadz bolehkah kalau kita tadi mau sholat maghrib ikut imam isya? Kalau tadi kan yang diberitahu alternatifnya adalah ikut dari rokaat 3. Jadi 3-1, 4-2, imam salam kita nambah 1. Kalau kita ngikutnya dari 2, boleh atau tidak? Jadi nanti dia 2 kita 1, dia 3 kita 2, dia 4 kita 3, dia salam sama-sama. Jawabannya kalau ditanya boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Ya seperti orang masbuk. Cuma nanti mau ndak mau bentuknya berubah. Sholat maghrib itu kan berdiri, duduk, duduk. Ya ndak? Kalau ikutnya dari 2, berarti bentuknya duduk, berdiri, duduk. Berarti ndak seperti bentuk aslinya. Tapi tidak apa-apa seperti orang masbuk. Begitu. Tadi ada pertanyaan kedua, silakan Pak. Ini kasus sholat apa? Kita mau sholat, belum sholat maghrib, tapi imamnya isya. Hah? Kita duduk karena rokaat 3 dan imam serta jamaah berdiri rokaat 4. Lalu? Apakah tidak termasuk menyelisih imam? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kewajiban kita untuk mengerjakan sholat maghrib hanya boleh maksimal berapa rakaat? 3. Kalau kita nambah 1, maka batal sholat maghribnya.
Karena mengerjakan sholat maghrib dengan total 4 rakaat. Jadi pahami? Apakah tidak lebih baik memisahkan diri? Enggak, justru yang lebih baik gabung sama dia. Kenapa? Karena pahala sholat berjamaah berapa kali lipat daripada sholat sendiri? 27. Oh tapi Ustaz, kita bagaimana ya? Tadi itu mungkin bingung nih. Kita kan rakaatnya cuma 3, dia 4. Gimana? Tertera dalam berbagai buku fikih tentang hal ini. Tentang perbedaan antara imam yang sholatnya isya, makmumnya sholatnya maghrib. Mungkin kembali dulu kepada permasalahan, boleh nggak imam sama makmum beda niat? Mungkin balik ke situ dulu. Nah sebenarnya di jilid 2 ini, kalau kita balik ke halaman-halaman awal, insya Allah nanti ketemu babnya. Tentang perbedaan niat antara imam dengan makmum. Siapa yang tahu dalilnya, bolehnya beda niat antara imam dengan makmum? Apa tadi ya? Hah? Iya, oke, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Abu Bakar setelah sholat. Salah. Ada yang lain? Saya dengar namanya sudah langsung salah. Ada yang tahu? Kisahnya siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal berbeda niat antara dia dengan makmumnya. Di mana dia sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Dan ini dikiaskan para ulama tentang bolehnya imam sholat zuhur, makmumnya asar. Atau sebaliknya. Imamnya sholat maghrib, makmumnya isya atau sebaliknya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Lumayan 8 menit. Saya ulang dari awal ya. Perhatikan teman-teman. Dalam jamak ada 2 istilah. Ada mualat, ada tertib. Mualat artinya berkesinambungan. Zuhur langsung asar, maghrib langsung isya. Apakah harus berkesinambungan? Mayoritas ulama mempersyaratkan harus mualat. Harus berkesinambungan untuk jamak. Artinya kalau ada orang niatnya jamak zuhur dengan asar tapi dipisah dengan sesuatu yang panjang, maka dia tidak dianggap jamak. Seperti belanja, makan. Adapun hanya melangkah ke saf belakang, memperbarui wudu, maka itu boleh. Maka itu bisa langsung jamak. Sebagian ulama tidak mempersyaratkan mualat. Artinya kalau ada yang memisah pun tetap dianggap boleh. Yang lebih utama ini, jika pun terpisah, zuhur asar, maghrib isya, tidak apa-apa asalkan tidak lama. Tadi saya sudah kasih contohnya. Kembali kepada kaidah ini, al-khuruj minal khilaf aula. Yang lebih utama adalah keluar dari perselisihan ulama. Sehingga selama masih bisa kesinambungan, kesinambungan. Jangan dipisah. Supaya tidak masuk dalam ranah khilaf. Istilah yang kedua namanya tertib atau berurutan. Artinya zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Bukan asar dulu baru zuhur, isya dulu baru maghrib. Saya beri catatan, meskipun mampir di masjid yang akan sholat asar, maka tetap zuhur dulu. Meskipun mampir di di masjid yang akan sholat isya, kita tetap maghrib dulu. Apakah harus berurutan? Di sini disebutkan, mayoritas ulama dipersyaratkan tertib. Berarti harus zuhur dulu baru asar. Konsekuensinya kalau ada yang asar dulu baru zuhur, maka setelah zuhur ini harus asar ulang. Menurut mayoritas ulama dipersyaratkan tertib. Artinya kalau ada orang isya dulu baru maghrib, maka setelah maghrib ini isya lagi. Kecuali betul-betul tidak tahu. Atau dalam kasus orang kelupaan sholat. Sebagian ulama ada yang mengatakan tertib itu cuma sunnah saja. Bukan syarat. Berarti kalaupun ada yang isya dulu baru maghrib, zuhur dulu baru isya, nggak apa-apa. Terus yang mana yang kita pilih? Yang ini tadi. Kaidahnya adalah al-khuruj minal khilaf aula. Apa nih Indonesianya? Keluar dari ranah perselisihan lebih utama. Jadi supaya keluar dari ranah khilaf, ya maghrib dulu baru isya. Zuhur dulu baru asar. Kalau dibalik masuk dalam khilaf. Memang ada yang mengatakan sunnah. Tertib itu sunnah saja. Memang ada yang bilang begitu.
Tapi kita masuk dalam ranah khilaf. Selama memang masih bisa berurutan, kenapa tidak berurutan? Oh Ustaz, soalnya orang di situ baru mau asar. Sudah mau asar, saya kan belum zuhur. Kita bilang enggak apa-apa. Imamnya asar, Anda zuhur. Imamnya 4, Anda 4. Setelah selesai, baru kemudian iqamat, sholat 2 rakaat. Untuk sholat asar. Wah Ustaz, itu kan enak ya 4 sama 4. Kalaupun kita mau qasar 2 saja. Ini masalahnya maghrib sama isya. Imamnya isya. Saya mau maghrib. Imamnya 3. Imamnya 4. Sayanya 3. Maka jawabannya ada beberapa alternatif. Yang semuanya boleh. Ikuti di rakaat 1. Berarti nanti ketika dia bangkit rakaat keempat, Anda duduk saja, lalu kemudian boleh memilih. Mau salam sendiri atau menunggu imam, boleh. Dan yang lebih utama, nunggu imam. Alternatif 2, ikut rakaat 3. Jadi dia 3, 4, lalu dia salam, sementara kita 1, 2, lalu kita nambah 1, rakaat 3. Alternatif yang lain, ikut dia di rakaat 2. Dia 2, kita 1, dia 3, kita 2, dia 4, kita 3. Dia salam, kita salam. Seperti itu. Tadi ada pertanyaan, kalau saya pisah saja? Jawabannya, kita kehilangan pahala jamaah. Seperti itu. Saya kira sudah habis reviewnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.